Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu secara daring ya karena memang jadwalnya adalah jadwal libur ya. Jadi kita tatap muka secara daring eh, biar bisa lebih efektif karena memang ada materi yang belum tersampaikan ya yang perlu dibahas ya walaupun sebenarnya secara tidak langsung materi ini sudah masuk di dalam bahan kajian yang disampaikan sebelumnya. Tetapi di sini saya aplikasikan saya contohkan pada beberapa kasus ya pada masing-masing tahap keluarga ya. Jadi untuk ADL ya, ADL di sini kaitannya dengan pemenuhan ADL sudah ada tugas role play pemenuhan ADL pada masing-masing kelompok ya. Cuma nanti ini saya hubungkan dengan kaitannya dengan implementasi pada askep keluarga sehat dan askep keluarga sakit ya. Di sini saya share screen dulu. Nah, kaitannya dengan pemenuhan ADL. Pemenuhan ADL di sini tetap kita bagi sesuai dengan tahapan perkembangan keluarga, yaitu pada ibu hamil. Sebenarnya di sini kalau keluarga baru ya ini juga ada, tetapi kalau kaitannya dengan pemenuhan ADL itu lebih mengarah ke 5 tahapan keluarga ini, yaitu keluarga dengan ibu hamil, keluarga dengan anak balita, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga dengan usia dewasa, dan keluarga dengan usia lansia. Nah, pemenuhan ADL ini nanti akan pada pembahasan ini akan disangkut pautkan dengan implementasi keperawatan keluarga sesuai kebutuhan tumbuh kembang pada keluarga sehat dan implementasi keperawatan keluarga sesuai kebutuhan tumbuh kembang keluarga sakit. Nah, ini pada pemenuhan ADL pada keluarga dengan ibu hamil ya di sini bedanya adalah kalau askep maternitas hamil itu fokus ke ibu hamilnya. Tapi pada askep keluarga ibu hamil itu adalah kita fokus pada anggota keluarganya bagaimana menghadapi ibu hamil. Nah, kalau kaitannya dengan pemenuhan ADL ini bagaimana sikap keluarga di dalam pemenuhan ADL pada ibu hamil. Ibu hamil baik itu ibu hamil yang sehat maupun ibu hamil yang sakit. Makanya langsung ke dalamnya. Kalau ibu hamil yang sehat ya, di sini kalau ibu hamil yang sehat ternyata di sini ibu hamilnya adalah pada trimester akhir. Kalau trimester akhir ternyata dilihat ternyata ASI-nya sudah keluar. Nah, ini nanti kemungkinan adalah ibu bisa menyusui secara efektif. Ya. Kemudian kesiapan peningkatan konsep diri. Ya, ini kesiapan peningkatan konsep diri bagaimana keluarga ya meningkatkan konsep diri kaitannya dengan ibu hamil tersebut dan adanya kesiapan peningkatan coping keluarga. Bagaimana ya yang sebelumnya mungkin pada keluarga belum ada anggota keluarga yang hamil, tetapi ini ada ibu hamil. Bagaimana kesiapannya untuk bisa meningkatkan kesehatan pada ibu hamil? Apakah hamil ayo sama saja, nutrisinya kebutuhannya sama saja ya. Kemudian periksa kehamilan kalau nggak ada keluhan nggak usah periksa. Lah itu kan berarti belum siap untuk peningkatan coping keluarga ya dan belum siap peningkatan konsep diri dari keluarga. Seharusnya di sini ya kalau udah siap di situ ya seharusnya di sini sudah tahu bahwa ibu hamil nutrisinya itu pasti bertambah, kemudian kebutuhan istirahat tidurnya juga harus terpenuhi, ya. Kemudian periksa kehamilan juga harus rutin, ya. Itu kalau ibu hamil sehat. Beda dengan ibu hamil yang sakit, ini bedanya. Kalau tadi ibu hamil yang sehat adalah menyusui efektif, kalau ada ibu hamil yang sakit ternyata sudah trimester akhir
dilihat di situ ASINya kok belum keluar, kalau ditekan di situ putingnya, berarti ibunya nanti adalah berisiko untuk menyusui tidak efektif, ya. Atau ternyata kalau sudah keluarga yang sakit, ada ibu hamil, ternyata ini keluarga itu mencegah ibu hamil untuk periksa kehamilannya karena tidak ada keluhan. Nggak ada keluhan, nggak usah periksa, ya, buang-buang uang saja. Nah, itu berarti ketidakmampuan coping keluarga, ya. Ketidakmampuan coping keluarga menghadapi tentang pentingnya ibu hamil untuk periksa kehamilan. Atau suaminya, ya, suaminya itu udah tahu bahwa kalau periksa kehamilan itu penting, tetapi karena orang tuanya mencegah untuk tidak periksa kehamilan, sehingga si suami membiarkannya saja, sehingga muncul diagnosis keperawatan ketidakberdayaan. Suaminya di sini sebagai pengambil keputusan, sebagai kepala rumah tangga tidak berdaya untuk memutuskannya. Karena itu tadi, di dalam keluarga ketidakmampuan coping keluarga, sehingga suaminya tadi tidak berdaya untuk mencegah orang tuanya, ya, untuk melawan orang tuanya atau untuk meluruskan orang tuanya di dalam pemenuhan kebutuhan periksa kehamilan. Tuh. Kemudian ketidakmampuan coping keluarga. Ini juga akan bisa muncul, ya. Jadi tergantung dari kasusnya. Kemudian coping tidak efektif, penurunan coping keluarga, ya. Jadi coping tidak efektif, semisal di sini ibu hamil mau persalinan, ternyata tidak periksa kehamilan, tetapi malah dipijet. No, kalau orang Jawa dulu, sekarang kalau di pelosok-pelosok desa itu masih ada apa ya istilahnya? Noto weteng, kalau ibu hamil itu ditatah perutnya supaya nanti lahirnya bisa normal. Jadi ditepak-tepak bagaimana kepala itu ada di bawah biar segera bisa lahir. Nah, itu berarti coping tidak efektif. Ya. Kemudian ada penurunan coping keluarga. Ya, misal ternyata ibu hamilnya ini hamil kedua. Ya. Kehamilan pertama dulu periksa kehamilannya rutin, tetapi pada saat kehamilan kedua ini tidak rutin, ya. Berarti ini terjadi penurunan coping keluarga. Ya, dulu kehamilan pertama anggota keluarganya sangat memotivasi sekali untuk menyuruh ibu hamil untuk periksa kehamilan, tetapi di sini sekarang wis bano periksa sakarpe, gak periksa sakarpe, sehingga muncul diagnosis keperawatan penurunan coping keluarga. Bisa juga defisit pengetahuan, ya, tergantung masalahnya. Kemudian di sini ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, ya. Mual muntah ternyata dibiarin aja, ya udah mual muntah, minum air aja, nggak usah makan biar nggak muntah lah. Itu berarti manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Seharusnya kalau mual muntah pada ibu hamil diperiksakan di situ, mual muntahnya ini normal apa tidak, ya. Kalau sudah persepsi ternyata ibu hamil nggak boleh makan makanan banyak-banyak, atau ibu hamil nggak boleh tidur siang, ya, nanti supaya nggak gini ya, biasanya ada kepercayaan seperti itulah. Itu akan muncul diagnosis keperawatan adanya gangguan proses keluarga, itu berarti keluarganya tidak sehat. Tuh, kalau keluarga sehat ini tadi, ya. Jadi kesiapan peningkatan coping keluarga, ya, bagaimana mekanisme copingnya. Yang dulu terbiasa makan itu sama, nah seharusnya sekarang di situ udah siap enggak keluarga? Ya, kadang masih lupa. Seharusnya di situ nutrisi banyak adalah pada ibu hamil, ya, tetapi di sini dianggap sama, ya. Kemudian kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, jadi belum siap untuk terjadi peningkatan manajemen kesehatan, ya. Kemudian kesiapan peningkatan menjadi orang tua, sudah siap belum menjadi orang tua pada ibu hamil, ya, nanti biar pada saat setelah lahir tidak muncul diagnosis setelah lahir. Itu untuk ibu hamil. Atau di sini kaitannya dengan ADL pada ibu hamil, ternyata di sini ada senam ibu hamil, ya. Jadi
Di sini ADL-nya adalah ada senam ibu hamil. Ada beberapa banyak senam yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Salah satunya adalah senam ibu hamil. Sebenarnya ibu hamil sudah tahu karena dia mengikuti kelas-kelas ibu hamil. Tetapi karena di situ anggota keluarganya, sebentar. Jadi mungkin karena keluarganya di situ ternyata tidak tahu bahwa ada senam untuk ibu hamil ya. Ada gerakannya sendiri untuk trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Sehingga di sini tidak mendukung untuk adanya senam ibu hamil. Mungkin ibu hamilnya dia udah pinter, udah tahu sehingga nyetel dia memutar YouTube, kemudian dia mengikuti pergerakan. Tetapi anggota keluarga yang lain, wes gak usah akan pola. Nanti nggak garai janinnya gini. Nah, itu berarti keluarga tidak mendukung terhadap pemenuhan ADL pada ibu hamil. Ya, termasuk ibu hamil nggak usah banyak gerak, tidur aja di rumah. Nah, itu juga nggak bagus ya. Seharusnya pemenuhan ADL tetap di situ ya untuk mendukung ibu hamil, kesehatan daripada ibu hamil. Kemudian untuk yang balita, pada balita ya di sini kaitannya dengan ADL pada balita. Kalau pada keluarga yang sehat di sini di situ sebenarnya walaupun sehat walaupun sakit ya di situ sama-sama kaitannya dengan balita anak usia sekolah adalah memberikan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, distimulasi kalau perkembangan baik itu motorik halus, motorik kasar, bahasa maupun personal sosialnya. Diberikan stimulasi kalau pada keluarga sehat khusus stimulasi saja. Tapi pada keluarga yang sakit kalau dia sudah mengalami masalah gangguan di dalam pertumbuhan dan perkembangan, berarti di situ tidak hanya stimulasi tetapi implementasinya berupa apa? Semisal dia mengalami masalah di dalam gangguan perkembangan sehingga perlu adanya terapi. Semisal ternyata dia gangguan perkembangan dia hiperaktif sehingga di situ apa diperlukan implementasi terapi perilaku atau dia mengalami gangguan perkembangan bahasa, ada speech delay, keterlambatan bicara, sehingga dia perlu adanya implementasi terapi bicara. Kemana di situ harus dilakukan? Ya berarti harus dibawa ke pelayanan kesehatan untuk menangani masalah di dalam eh, keterlambatan bicara. Kemudian, nah itu yang membedakan. Atau yang lainnya, atau yang lainnya di sini semisal ternyata dia mengalami masalah terhadap perkembangan personal sosial. Ya, nanti akan ada terapinya sendiri. Atau dia mengalami masalah di dalam perkembangan motorik halus. Dia harus melakukan implementasi ya pada anaknya berupa apa? Terapi okupasi. Ya, itu kemana ya? Harus ke rumah sakit. Bagaimana? Apakah diimplementasikan apa tidak? Ya, ada beberapa terapi itu yang bisa ditiru di rumah, ada yang tidak. Ya, karena ada tahap-tahapannya yang sendiri. Kemudian di sini pada ini. Jadi stimulasinya berupa apa? Stimulasinya berupa apa? Di situ tergantung ya stimulasi bagaimana pemenuhan ADL-nya. Kalau pada anak lah, kalau sesuai dengan tahap perkembangan karena ada anak usia anak bayi, kemudian anak toddler dan anak prasekolah. Tetapi ini jadikan satu, ada balita di bawah 5 tahun ya. Jadi di situ bagaimana pemenuhan ADL-nya? Kalau dia masih bayi, ya perlu adanya pemenuhan ADL dalam memberikan stimulasi. Semisal ya, di situ ADL-nya ya dia stimulasi terhadap
perkembangan motorik kasar, ditengkurapkan untuk merangkak. Kalau memang ADL-nya kaitannya dengan nutrisi, ya pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Kemudian aktivitas, kalau aktivitas ya berarti memberikan stimulasi tengkurap, ya. Kemudian dilatih merangkak, dilatih untuk memegang, meremas-remas kertas, ya. Kemudian kaitannya dengan ADL personal hygiene, ya berarti di situ untuk anak balita ya kaitannya dengan personal hygiene, mandi, gosok gigi, ya bagaimana untuk anak itu bisa dengan bantuan minimal, bantuan parsial atau bantuan total, ya. Di situ di dalam pemenuhan ADL-nya. Kemudian pada ini kemungkinan ya, kalau bedanya, kalau pada keluarga sehat, balita itu masih resiko diagnosis keperawatan yang mungkin muncul, resiko gangguan pertumbuhan, resiko gangguan perkembangan. Tetapi kalau pada keluarga yang sakit itu sudah aktual, ya, bisa berat badan lebih. Apalagi sekarang masyarakat itu beranggapan kalau anak kecil gemuk itu lucu. Ya, kadang biarin aja si cilik lucu lemu itu. Nah, itu kan harus kita luruskan. Ya, gemuk bukan berarti lucu, lucu bukan berarti benar, ya. Kemudian ada kalau sudah keluarga sakit itu berarti sudah bukan resiko tetapi sudah gangguan tumbuh kembang, ya, gangguan interaksi sosial dan gangguan komunikasi verbal. Kalau dia mengalami gangguan tumbuh kembang, otomatis di sini kalau dia mengalami masalah di dalam perkembangan bahasa, maka terjadi gangguan interaksi sosial dan juga terjadi gangguan komunikasi secara verbal. Mungkin dia bisa berkomunikasi secara non verbal, tapi gangguan komunikasi secara verbalnya tidak muncul, ya. Kemudian ini untuk balita, ya. Kemudian kalau pada anak usia sekolah, usia sekolah ini lebih mengarah ke perkembangan kognitif, pemenuhan ADL-nya. Kalau pemenuhan ADL-nya pada anak usia sekolah ini lebih mengarah apa? Mengingatkan. Kalau kaitannya dengan kebutuhan nutrisi, ya berarti dia mengingatkan untuk makan, waktunya makan. Kalau dia nggak suka sayur, diingatkan bahwa ini adalah sangat bagus untuk kesehatan. Kalau dia nggak suka ikan atau ayam, kita berikan bahwa ini adalah sangat penting untuk kesehatan si anak, ya. Kaitannya dengan aktivitas, ya, anak usia sekolah di situ pasti juga banyak bermainnya. Nah, ini juga bagaimana tanggapan keluarga untuk kaitannya dengan anak usia sekolah tapi sukanya bermain. Ya, ada kalanya dia bermain, ada kalanya dia belajar, ada kalanya dia istirahat. Jadi seimbang kebutuhan dari anak tersebut. Jadi bukan berarti semuanya di situ akan dilakukan hal-hal yang hanya belajar aja sama istirahat. Ya ada kalanya dia bermain, ya karena itu memang kebutuhan ADL-nya di dalam kebutuhan aktivitasnya. Kemudian personal hygiene, kalau anak usia sekolah saya kira kalau personal hygiene dia sama halnya dengan nutrisi, ya kita mengingatkan sebagai anggota keluarga yang lain bagaimana respon atau sikap daripada keluarga apabila anak usia sekolah tersebut ternyata pemenuhan ADL personal hygiene-nya tidak bagus. Dia tidak mandi kalau sore hari, ya dibiarin aja, kukunya panjang, dibiarin aja, bagaimana sikapnya. Nah, itu yang kita kaji. Dan namanya masih anak-anak, balita usia sekolah, di situ kadang juga udah tahu benar salahnya, tapi kadang dia mementingkan untuk bermainnya sehingga lupa melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu adalah fungsi anggota keluarga yang lainnya untuk saling mengingatkan sikapnya bagaimana perilaku dari anggota keluarga tersebut. Nah, itu pada anak usia sekolah. Kemudian pada anak remaja, ya, sebelum ke anak remaja, barangkali ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kita lanjutkan, ya. Untuk anak remaja, ya. Pada anak remaja, ya. Pada anak remaja kaitannya dengan pemenuhan ADL karena nanti di dalamnya adalah masuk di dalam implementasi. Kalau pada anak remaja di sini pada keluarga sehat, ya ini
perilaku kesehatan cenderung berisiko karena pada remaja itu mencari jati dirinya. Ya, mencari jati diri ya. Akhirnya resiko untuk terjadi pergaulan yang tidak bagus, pergaulan bebas ya, merokok ya, resiko mengarah ke situ. Makanya di sini ada perilaku kesehatan cenderung berisiko. Loh, Bu, merokok kan bukan kesehatan. Itu termasuk masalah kesehatan, ya. Pergaulan bebas itu termasuk masalah kesehatan. Cuma nanti spesifik perilaku kesehatan cenderung berisiko. Karena apa? Dia mungkin berteman dengan temannya yang merokok, temannya yang ya nggak jauh-jauh. Kalian aja sendiri ya. Di situ mungkin kalian masih ada yang kalian masih sudah masuk ke dewasa awal. Oh, ini juga bisa perilaku kesehatan cenderung berisiko. Karena mungkin temannya yang laki-laki di situ merokok, akhirnya ikut-ikutan merokok, ya. Kemudian di sini temannya lainnya beli makan makanan siap saji. Akhirnya juga males masak di kos-kosan beli terus makanan siap saji itu kan juga termasuk perilaku kesehatan cenderung berisiko. Ya. Ini pada yang sehat. Kalau yang sakit apa pada remaja? Berat badan lebih ya. Karena tadi pada balita kalau dia berat badan lebih berisiko untuk pada anak usia sekolah dan pada remaja dia juga akan mengalami berat badan lebih karena perilaku kebiasaan ya kebiasaan ya yang sudah melekat di tubuh itu sangat sulit sekali untuk dirubah ya. Jadi sangat sekali untuk dirubah. Kalau sudah melekat itu ya perlu ada implementasi yang benar-benar kuat sekali untuk bisa merubah perilaku tersebut. Makanya kalau dia karena apa? Berat badan lebih itu juga kaitannya dengan pola makan ya. Pola makannya ya. Kalau memang balita pola makannya seperti itu anak usia sekolah belum dirubah dia akan melekat berat badan lebih lagi. Remaja juga akan berat badan lebih lagi. Dewasa juga akan berat badan lebih lagi. Kalau memang nggak ada motivasi di dalam dirinya untuk merubah pola makannya. Makanya pada remaja berisiko untuk terjadinya berat badan yang lebih. Kalau berat badan lebih, ini nanti akan berisiko terhadap gangguan citra tubuh. Kok lemu ya, kok pendek ya aku. Akhirnya dia gangguan citra tubuh, minder ya. Masih minder loh ya. Masih mau menemui yang lainnya tapi minder. Beda kalau sudah harga diri rendah. Kalau harga diri rendah enggak mau keluar ya. Temannya kumpul di sana pada saat mengerjakan tugas bareng dia enggak mau. Beda dengan kalau minder dia datang tetapi enggak ikut kumpul sama teman-temannya yang lainnya. Tetapi kalau sudah harga diri rendah dia enggak mau datang ya. Itu sudah harga diri rendah. Jadi memang dengan keluarga yang sakit. Kemudian pada dewasa ya. Jadi kalau pemenuhan ADL-nya pada remaja itu kita juga mengingatkan lagi ya. Kalau pada remaja, kalau pada balita anak usia sekolah itu tergantung orang tuanya atau tergantung keluarganya kaitannya dengan pemenuhan ADL nutrisi dikasih maaf apa ya wes itu ya masih bisa nurut. Tetapi kalau remaja itu sudah tahu dan sudah bisa mencari jati dirinya biasanya apa? Kalau disuruh makan biasanya apa? Repot, minta yang ini, minta yang itu. Ya, biasanya pada remaja, saya pengennya ini, pengennya itulah. Ini kalau pada remaja, mintanya apa selalu diberikan, tidak diluruskan. Ini ya bagilah itu pengkajiannya. Bagaimana ya? Bagaimana Bu ini kalau makannya seandainya anak A dia remaja ini, oh nggak mau makan di rumah ini, masakan di rumah nggak mau. Kalau nggak beli nih, lah gimana kalau gitu? Dibelikan apa masak sendiri? Ya dibelikan, karena kalau nggak gitu nggak makan. Nah ini biasanya ada enggak anggota keluarga yang lain itu pokoknya nggak boleh makan harus makan di rumah. Ya enggak ada. Nah berarti itu kan mekanisme coping keluarganya yang enggak bagus ya. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu. Diberikan kalau memang selalu siap saji terus kan juga enggak bagus. Nah, termasuk ini kalau makan-makan mie terus ya, apalagi nasi lauknya mie lah ya karbo makan karbo ya, karbo sama karbo lagi ya. Itu bagaimana perilaku atau sikap keluarga terhadap apa?
masalah itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian aktivitas ya remaja. Ini remajanya kalau pulang pagi berangkat sekolah, pulangnya malam sekali. Jam berapa pulangnya? Jam 10, jam 11. Nah, bagaimana tanggapan anggota keluarga yang lain? Oh, biasa itu. Udah dianggap biasa, padahal itu hal yang salah. Nah, berarti itu mekanisme coping keluarga yang tidak bagus. Ya, sebenarnya kalian kalau pulangnya telat atau kemana dicari orang tua, itu berarti perilaku sikap anggota keluarga yang bagus. Karena apa? Kaitannya dengan aktivitas, pemenuhan ADL dari aktivitasnya. Oh, ini sampai jam 4 sampai jam 5 kok belum pulang. Waktunya makan, wis makan belum. Lah kaitannya dengan pemenuhan nutrisinya. Nggak istirahat ta, nggak capek ta, mosok kok kuliah ke isu kok sampai sore. Ya, kamu pulang-pulang, iya ini kuliahnya segini. Padahal di dalam kampus itu kan bukan kuliah terus-terusan, pasti ada jeda waktu istirahatnya. Itu harus dijelaskan. Keluarga tahu enggak bahwa seperti itu? Karena keluarga tahunya itu kuliah ya mulai pagi sampai sore kuliah terus. Padahal kan pergantian dari satu dosen ke dosen lain pasti ada istirahatnya. Ya. Selain itu juga nanti kadang ada selang waktu 1-2 jam. Mungkin kalian nggak pulang karena rumahnya jauh dan lain sebagainya. Lah, itu bagaimana pemenuhan ADL-nya? Lah, ini keluarga juga harus mengetahui dan bagaimana perilaku, bagaimana pendapat, bagaimana sikap daripada anggota keluarga tersebut. Nah, kemudian personal hygiene. Kalau pada remaja saya kira personal hygiene itu dia akan sudah sadar diri ya, karena sudah mencari jati dirinya. Ya. Lah, ini kalau pada dewasa, kalau pada orang dewasa ya di sini karena dewasa, kalau dewasa itu kalau dia sudah berkeluarga, kalau pada keluarga sehat, ini resiko proses pengasuhan tidak efektif. Utamanya adalah pada dewasa-dewasa akhir ya, yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga atau bahkan yang menjadi kepala rumah tangga. Karena memang belum siap secara mental untuk memiliki anak, biasanya di sini adalah resiko proses pengasuhan yang tidak efektif. Mungkin di sini ternyata istrinya hamil, suaminya belum siap untuk menjadi anak, untuk memiliki anak. Suaminya belum siap untuk memiliki anak, sehingga dikaji kenapa saya belum siap memiliki anak, kenapa saya, ya karena saya usianya masih segini, saya nggak tahu bagaimana mengasuh anak, bagaimana perkembangan anak, sehingga saya belum siap ini untuk anak lahir ini nanti. Nah, ini resiko proses pengasuhan yang tidak efektif. Tadi si suami mengatakan saya tidak tahu bagaimana pola asuh anak, saya tidak tahu bagaimana perkembangan anak, saya tidak tahu bagaimana merawat anak dan lain sebagainya. Nah, nanti resikonya terjadi proses pengasuhan yang tidak efektif sehingga muncul diagnosis keperawatan itu. Kemudian kesiapan peningkatan proses keluarga. Ya, belum siap untuk peningkatan proses keluarga, sudah menikah ini biasanya ya yang baru menikah ini kesiapan peningkatan proses keluarga. Seharusnya di dalam keluarga itu terjadi peningkatan proses di dalam keluarga. Yang dulunya single dia sendiri, dia sekarang mikirkan dia sama pasangannya. Sehingga harus siap ya untuk ditingkatkan proses keluarganya. Atau pada keluarga yang dengan ibu hamil, ini harus kesiapan peningkatan proses keluarga. Yang dulu mikirkan dia sama pasangannya saja, suami istri, sekarang mikirnya bahwa sudah mau punya anak lagi, mikirkan janin yang ada di dalam kandungannya. Nah, itu pada keluarga yang sehat, sudah mikirkan itu lagi. Beda dengan pada keluarga yang sakit. Kalau pada anggota keluarga, pada dewasa sakit biasanya ini ya berat badan lebih, kemudian ketidakmampuan coping keluarga, sudah tidak mampu ya, ketidakmampuan coping keluarga, kemudian coping tidak efektif, penurunan coping keluarga, pencapaian peran menjadi orang tua. Nah itu tadi, kalau ternyata ini tadi adalah resiko proses pengasuhan tidak efektif ya, ini baru ngomong seperti itu. Tetapi kalau dia anaknya sudah lahir, ternyata tidak bisa berperan menjadi orang tua. Ini pencapaian peran menjadi orang tua. Nah, kalau ternyata di sini dulu pada saat
ada salah satu anggota keluarga pada saat hamil yang pertama dulu selalu mensupport anggota keluarganya. Nah, ayo ndang periksa, waktunya periksa hamil. Tetapi pada kehamilan yang kedua, anggota keluarga yang lainnya acuh tak acuh, bu periksa gak periksa sakarpe. Nah, berarti terjadi penurunan koping keluarga. Yang dulu ada yang mengingatkan untuk periksa kehamilan, tetapi sekarang dibiarin aja. Berarti kan terjadi penurunan dari baik menjadi yang tidak baik, dari yang rutin menjadi tidak rutin. Ya, kemudian ada gangguan proses keluarga, ya sama seperti yang tadi penjelasannya. Kemudian ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ya, ternyata kalau ada ini ya, ada ibu hamil ya, ternyata dibiarin aja ya, tidak periksa mual muntah dibiarin aja. Ada pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif. Makanya ini nanti masuk di situ. Tapi kalau orang dewasa, dia adalah pusing, tensinya tinggi, tapi dia nggak periksa, dibiarin aja, dia hanya ikhtiar mencoba untuk kalau orang awam itu makan timun, kemudian makan cao, kemudian makan belimbing wuluh, kemudian makan yang lainnya yang itu merupakan katanya bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Dia tanpa periksa tetapi dia mencoba itulah itu termasuk pemeliharaan kesehatannya tidak efektif. Seharusnya di situ periksa dulu, tanyakan hal-hal apa yang bisa dilakukan di rumah, baru dilakukan di rumah. Jangan memutuskan sendiri karena memang itu perlu ilmu dari profesi tenaga kesehatan. Makanya muncul pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif. Ya, kalau ini ketidakmampuan coping keluarga, ya, ketidakmampuan coping keluarga ini ternyata ada eh, anggota keluarga usia dewasa ternyata dia sakit. Kenapa? Kesleo. Ya, ternyata dibawa kemana? Dibawa ke sangkal putung. Ini ketidakmampuan coping keluarga. Seharusnya kalau sakit di sini mengarahnya bukan ke itu, cari secara kesehatan. Berarti ini ketidakmampuan coping keluarga. Ya, bedanya apa dengan kurangnya pengetahuan? Kalau kurangnya pengetahuan, kesleo diapakno yo iki yo. Kira-kira dia nggak tahu ini apa sikile kok sakit. Oh, ini kalau nggak tahu itu namanya kesleo. Ya, itu kurangnya pengetahuan. Nggak tahu itu namanya apa, kenapa, terus diapakan, nggak tahu dan seterusnya. Tetapi kalau dia tahu itu namanya kesleo, tapi dibawa ke sangkal putung itu namanya ketidakmampuan coping keluarga atau coping tidak efektif. Tetapi kalau yang seharusnya kan dibawa ke tenaga kesehatan, dicek ini kenapa, bagaimana solusinya, apakah perlu operasi atau di situ imobilisasi saja atau bagaimana. Nah, seharusnya kan begitu. Itu kalau pada dewasa. Kalau pada lansia, ya, kalau pada lansia ini, kalau pada dewasa, untuk pemenuhan ADL nutrisi saya kira di situ kalau pada orang sehat ya itu eh, saling mengingatkan ya. Kalau nutrisi saling mengingatkan. Kadang sudah di situ dewasa ya untuk pemenuhan nutrisinya, kadang terlalu sibuk beraktivitas sehingga pemenuhan kebutuhan nutrisinya lupa ya. Kemudian kalau aktivitas di situ banyak aktivitasnya tergantung kaitannya dengan profesinya ya. Kadang beda profesinya sama-sama perawatnya tetapi dia di ruangan yang selalu shift pagi dengan perawat ternyata dia di ruangan satu rumah ternyata ada anggota keluarga dua yang di situ sama-sama perawatnya. Yang satu adalah di poli yang selalu jaga pagi dan yang satunya adalah di ruang perawatan yang jaganya adalah pagi, siang, malam. Yang mana aktivitasnya beda. Kalau yang di poli pagi udah bangun mesti berangkat, ya sore sudah bisa bantu-bantu di rumah, malam tidur. Tetapi yang satunya yang di ruang perawatan beda, ternyata habis sore ya datangnya malam, mungkin bangunnya agak siang, habis sholat tidur lagi karena memang harus bekerja malam. Lah itu kan tergantung ya dari aktivitas ya, tergantung dari profesinya ya, tergantung pola kerjanya ya yang dilakukan. Anggota keluarga lain bagaimana menanggapinya. Kadang tidak tahu di situ ada yang mbah-mbah wis iki amin
durung pangi. Nah, ternyata nggak tahu di situ karena dia pemenuhan kebutuhan dasar manusia istirahat tidur ya. Karena memang harus kerja malam. Itu yang biasanya agak sulit ya dikendalikan ya, agak sulit diberikan edukasi kepada anggota keluarga yang lain. Kecuali kalau memang anggota keluarga lainnya itu usianya dewasa-dewasa atau paling tua itu dewasa, tidak ada yang lansia, atau dia tingkat pendidikannya tinggi, tahu wawasannya itu sangat luas lah, sehingga di dalam memberikan edukasinya lebih enak, atau bahkan dia udah tahu, ya dia membiarkan udah waktunya istirahat, ya beda. Ada yang profesinya atau pola kerjanya dia istirahatnya malam, ada yang pola kerjanya istirahatnya siang, ya beda-beda. Nah itu bagaimana keluarga menanggapinya? Itu kan termasuk pemenuhan ADL, ya istirahat tidur. Kemudian kaitannya dengan personal hygiene, ini juga saling mengingatkan. Kadang orang yang dewasa males atau capek, terlalu capeknya sampai rumah, ya kadang eh, di situ tidak mandi langsung tidur lah, itu diingatkan, saling mengingatkan, apalagi dalam kondisi pandemi ini ya, masuk rumah harus mandi, keramas, ganti baju dan lain sebagainya, itu diingatkan, hanya saling mengingatkan karena mungkin banyak faktor tanggung jawab yang dilakukan sehingga di dalam mungkin pemenuhan kebutuhan personal hygiene-nya itu bukan tidak mampu atau tidak mau, tetapi karena banyak faktornya sehingga terlewatkan. Kemudian untuk yang eh udah ya, istirahat tidur sudah. Kemudian pada lansia ya. Ini kaitannya dengan pemenuhan ADL lansia ya. Kalau pada lansia ya di sini kita harus tahu ya, kalau pada lansia itu pagi jelas sudah bangun ya, karena mungkin ya pola istirahat tidurnya sudah dirubah sama Allah ya seperti itu untuk meningkatkan ya ibadahnya sehingga pagi udah bangun ya, nggak bisa tidur biar banyak beribadah sehingga kebutuhan spiritualnya terpenuhi. Nah, itu biasanya pada lansia pemenuhan kebutuhan nutrisinya ini juga ya susah-susah gampang ya. Ada yang minta apa? Tergantung mekanisme coping daripada individu masing-masing. Ya, kalau pemenuhan kebutuhan nutrisi juga saling mengingatkan aja di antara anggota keluarga. Tinggal di situ dilihat apakah ada penyakit penyerta. Begitu juga dengan orang dewasa yang tadi ya, pada yang dewasa. Adakah penyakit penyertanya? Kalau ada penyakit penyertanya ya berarti nutrisi yang dikonsumsi juga harus diperhatikan. Seandainya ternyata dia menderita diabetes mellitus, dia ayo kita makannya makan nasi merah. Kalau memang nasi merah, keluarga sepakat semua nasi merah, ya nasi merah karena mungkin DM ini secara adalah genetik. Ya udah semuanya berisiko untuk terjadi untuk terkena kencing manis. Ya udah berarti semuanya konsumsi beras merah ya beras merah semuanya. Ternyata kok ini kok enggak, ini gimana lah? Itu tergantung daripada sikap atau perilaku daripada anggota keluarga tersebut. Nah, pada lansia ini untuk diagnosis keperawatan yang mungkin muncul adalah ini intoleransi aktivitas karena memang pada lansia itu terjadi penurunan fungsi daripada organ-organ tubuh. Ya normalnya saja terjadi intoleransi aktivitas semisal ya kalau duduk lama, kalau disuruh berdiri lama dia tidak mampu, kalau biasanya naik turun tangga itu dia mampu, sekarang harus dipegangi dan lain sebagainya, termasuk ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Kalau pada keluarga yang sakit, ya intoleransi aktivitas yang ada tingkat-tingkatannya, ya, ada yang bantuan minimal, parsial, total, ya. Kalau keluarga yang sakit itu biasanya parsial atau total. Kemudian ada gangguan memori. Gangguan memori ini tergantung penyakit penyerta atau tergantung individu masing-masing. Ada yang usianya baru 40 ke atas sudah terjadi gangguan memori. Tetapi kalau usianya ternyata sudah 60 ke atas, tetapi ternyata tidak ada gangguan memori. Ini tergantung penyakit penyerta dan ya tergantung penyakit penyerta dan apa di situ gaya hidupnya juga berpengaruh ya.
Kemudian ada ketidakberdayaan tadi sama defisit perawatan diri. Ini tergantung dari lansianya. Kalau dia tadi intoleransi aktivitas dengan bantuan total, ya berarti defisit perawatan diri. Karena apa? Perawatan dirinya tergantung pada anggota keluarga yang lainnya. Kemudian ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif karena mungkin dia merasa sakit, wes penyakit tuwek ya. Kadang kakinya ini loh kok dibuat jalan sakit, diajak periksa nggak mau, nggak usah. Ya wes iki penyakit tuwek ya pancene seperti ini. Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Anggota keluarganya lain-lainnya oke, tetapi pemeliharaan kesehatan tidak efektif dari lansianya, diperiksakan dia tidak mau karena dia merasa ini adalah penyakit tua, ya sehingga tidak perlu dilakukan perawatan kesehatan. Itu. Nah, dari ini ya, memang yang sulit adalah kita kalau asuhan keperawatan keluarga ini adalah menentukan diagnosis keperawatan. Kalau implementasi di SIGI sudah ada ya, tetapi kalau di SDKI itu kita mencari mana diagnosis keperawatan yang mungkin muncul. Makanya ini saya gabung-gabungkan ini diagnosis keperawatan yang ada di dalam SDKI yang mungkin muncul pada tahapan perkembangan keluarga, mulai dari ibu hamil, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Maka dari itu di sini perlu diperhatikan, perlu difahami kemungkinan diagnosis keperawatan. Kalau implementasi nanti silakan dilihat di SIGI. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan sebutkan nama. Insya Allah cukup. Cukup. Paham apa enggak? Cukup enggak Insya Allah, paham? Bu. Insya Allah apa? Paham apa enggak? Insya Allah sudah paham, Bu. Oh, insya Allah sudah paham. Ya enggak boleh ngecupris ini enggak paham. Ya. Ditanyakan ya. Jadi itu yang perlu diluruskan. Kalau saya lihat secara itu tadi, kalau memang ADL kan semuanya sama kaitannya dengan itu. Kalau sudah tidak ada yang perlu diskusikan, kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha Asyhadu illa alla anta. ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu Astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ya. Oke, Bu. Siap. Untuk sebentar PJMK-nya masih ada kan? PJMK untuk kehadiran ADL disesuaikan dengan pengumpulan tugas ADL ya. Untuk ini adalah kehadiran yang implementasi sehat, keluarga sehat dan keluarga sakit ya. Oke, Bu. Oke, saya N ya.